Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ukhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan coba menjawab video dari Pak Verbum Veritatis atas klaimnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak paham konsep Trinitas. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Bagaimana kalau saya buktikan bahwa Allah mula yang salah paham atau bahkan tidak paham apa-apa tentang isi dari doktrin Tritunggal atau doktrin Trinitas? Kita mulai dari teks yang pertama, surat An-Nisa, surat 4 ayat 171. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, buka kurung, Tuhan itu, tutup kurung, 3. Berhentilah, buka kurung, dari ucapan itu, tutup kurung. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Tuhan itu 3 di dalam ayat itu? Menurut Ibn Abbas, 3 di dalam ayat Qurani tadi adalah anak, ayah, dan istri. Jalan lain mengidentifikasi 3 di dalam ayat Quranik itu sebagai Allah, Isa, dan ibunya Maryam. Komentar serupa dengan jalan lain itu juga dikemukakan oleh Ibn Katsir. Sebab misalnya kalau kita membaca di dalam surat Al-Maidah ayat 75, di dalam ayat itu dikatakan Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Retorika resistensif di dalam Al-Maidah ayat 75 itu dimaksudkan untuk menolak ketuhanan Isa maupun ketuhanan Maria. Kemudian di dalam Al-Maidah 116 dikatakan, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi sampai di sini apa yang kita bisa simpulkan mengenai pemahaman penulis Quran mengenai isi dari doktrin Tritunggal atau doktrin Trinitas? Jawabannya jelas, penulis Quran memahami bahwa doktrin Tritunggal itu isinya adalah Allah, Isa, dan ibunya Maria. Dan itu berarti kita tidak perlu berpanjang lebar lagi, sebab kekristenan di sepanjang sejarah tidak pernah satu kali pun memformulasi isi doktrin Tritunggal yang isinya adalah Allah, Yesus, dan Maria ibunya. Tidak pernah ada formulasi semacam itu mengenai isi doktrin Tritunggal di dalam sejarah kekristenan selama 2 milenia. Simply tidak ada. Penulis Quran bukan hanya tidak paham, bukan hanya salah paham terhadap isi dari doktrin Tritunggal, tetapi berdiri dan menggonggong di pohon yang salah, sambil percaya bahwa kekristenan percaya bahwa Tritunggal itu isinya adalah Allah, Isa, dan Maria ibunya. Jadi selama 14 abad Anda petantang-petenteng menyerang kekristenan, menyerang doktrin Tritunggal, sementara ketika diteliti ternyata Anda paham saja tidak. Baca. Sekilas melihat video Pak Verbum Veritatis ya atas klaim fitnahannya pada Allah dan ayat Al-Quran yang dia sajikan, maka saya sebagai umat Islam merasa lucu dengan sudut pandang pemahaman dia ya. Karena gini, Pak Verbum mengkritik ayat Al-Quran. Tolonglah Pak, dengan sangat lepaslah dulu kacamata kuda Anda agar Anda bisa memahami apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Jika Anda memahami dari sudut keyakinan Anda sendiri, jelas Anda tidak akan mendapatkan pemahaman lain selain yang Anda yakini itu. Klaim Anda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak paham konsep doktrin Tritunggal sangat-sangat keliru. Kalau Anda mengklaim dengan Kristen yang Anda yakini sekarang, itu tidak akan Anda dapatkan. Tetapi Anda tidak bisa menutup mata akan fakta sejarah kekristenan sendiri yang Anda klaim itu tidak pernah ada. Benarkah? Mari kita buktikan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 171 yang berbunyi, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa,
Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Dari tafsiran ayat tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tuhan itu tiga adalah Allah, Isa, dan Maryam. Jika Pak Verbum mencari sanggahan Al-Quran mengenai Kristen pada umumnya, saya ulang, Kristen pada umumnya, maka jawabannya sudah benar, yakni ayat tersebut. Karena di sini Allah mengkafirkan penganut Trinitas, sangat jelas siapa yang dimaksud. Mengenai surah Al-Maidah ayat 116 yang Anda katakan Al-Quran keliru karena Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Nah, perlu Anda ketahui bahwa dalam ayat tersebut Allah juga menegur sekte-sekte Kristen yang lain. Saya harap Anda jangan melupakan sejarah. Informasi Ibnu Patrick, seorang sejarawan dan padri Kristen menjelang Konsili Nisea 325 Masehi, dari jumlah peserta keseluruhan 2048 orang, terdapat sebagian peserta dari mazhab Mariamites dan Renitim yang berpendapat bahwa Yesus dan ibunya adalah dua Tuhan selain Bapa. Selain itu, terdapat aliran Ebionit yang secara jelas juga memuja Maria sebagai Tuhan Ibu. Penganut aliran Ebionit ini dikenal sebagai aliran yang para penganutnya menggunakan bulu domba sebagai pakaian. Bulu domba tersebut dikenakan agar mereka dapat hidup dalam kesederhanaan. Sebagai sebuah realitas historis, sisa-sisa penyembahan terhadap Maria masih dapat ditemukan hingga hari ini di sejumlah wilayah Eropa termasuk Polandia, bahkan Inggris Raya dan Prancis Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh INBIC pada tahun 1985, masih ditemukan patung Bunda Maria yang berwarna hitam yang dikenal dengan sebutan Black Virgin atau Black Madonna. Patung tersebut sengaja dibuat untuk dipuja atau disembah sebagai Tuhan. Bahkan patung-patung tersebut selalu diasosiasikan dengan sejumlah situs pemujaan kaum pagan dari masa yang jauh lebih kuno. Ditenggarai bahwa penyembahan terhadap pribadi Maria merupakan hasil proses adopsi dan perkembangan dari pemujaan terhadap sejumlah dewi pagan yang memiliki kisah kehidupan sama persis dengan kisah Yesus dan ibunya Maria. Ralph Edward Woodrow dalam buku Babylon Mystery Religion mengutip buku Fraser, The Golden Book, volume 1, halaman 356 menjelaskan fakta bahwa penyembahan terhadap Tuhan Ibu dan Tuhan Anak telah menyebar dan merasuk kepada masyarakat kerajaan Romawi dan sekitarnya. Anda jangan menutup mata, Pak. Bahkan sampai hari ini jujurlah dari hati kecil Anda bahwa masih banyak sisa-sisa tradisi dan penganut penyembah Bunda Maria, bahkan sampai hari ini pun masih ada yang berdoa pada Bunda Maria. Lantas di mana letak kesalahan dari konsepsi Al-Quran tentang Trinitas Kristen? Apakah Al-Quran telah salah? Ya enggak lah. Justru kehebatan Al-Quran adalah mampu memberikan isyarat bagi pengungkapan kebenaran sejarah, di mana dunia pun telah berusaha secara maksimal untuk menghapuskan cacat dan bobrok dalam sejarah Trinitas. Bunda Maria sebagai ibu dari Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan semakin lama semakin penting. Patungnya menempati posisi yang utama di dalam gereja. Penyembahan padanya tidak kalah penting di samping menyembah Yesus. Tokoh-tokoh gereja sedunia bertemu di Konsili Efesus tahun 431 Masehi, mengesahkan Bunda Maria sebagai Theotokos atau Ibu Tuhan. Inilah penyembahan yang dilakukan oleh umat Kristiani yang menyebar ke seluruh kerajaan Romawi dan Afrika. Sebagai SK pengangkatan Bunda Maria sebagai Ibu Tuhan diperlihatkan oleh Tony Lane dalam bukunya Christian Talk tahun 1984 halaman 46. According to this understanding of the unconfused union, we confess the Holy Virgin to be Theotokos, because God the Word was incarnate and become man, and from his conception itself united to himself the temple that he took from her.
Hal lainnya lagi dikatakan oleh Paus Paulus VI dalam surat ensikliknya The Month of May. Bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini, umat Kristen baik di gereja maupun secara pribadi di rumah mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hati mereka. Ada 4 dogma berikut menyatakan hubungan pribadi Maria dengan Allah dan perannya dalam keselamatan manusia, yaitu yang pertama, keibuan ilahi atau Divine Motherhood. Keibuan ilahi Maria diumumkan pada Konsili Efesus tahun 431. Ada berbagai nama yang telah digunakan untuk menjelaskan peran Maria sebagai Bunda Yesus. Dia disebut Bunda Allah, yang dalam istilah Yunani disebut sebagai Theotokos atau Bridge Giver of God, yang melahirkan Allah. Konsili Efesus tahun 431 menobatkan gelar Bunda Allah kepada Maria. Hal ini perlu dibaca seturut deklarasi konsili bahwa di dalam Kristus terdapat 2 kodrat, 1 ilahi dan 1 manusia, namun hanya 1 orang. Bahkan menurut konsili, Sang Perawan Suci Maria adalah Bunda Allah karena dia memperanakkan sabda Allah yang menjadi daging. Keputusan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Konsili Chalcedon tahun 451 berkaitan dengan keibuan ilahi Maria. Yang kedua, keperawanan abadi atau perpetual virginity. Keperawanan abadi diumumkan pada Konsili Konstantinopel II tahun 553. Istilah keperawanan abadi, perawan selamanya atau sederhananya Maria Sang Perawan, merujuk terutama pada konsepsi dan kelahiran Yesus. Dari rumusan iman yang pertama, khususnya dalam rumusan pembaptisan atau pernyataan iman, gereja mengakui bahwa Yesus Kristus dikandung tanpa benih manusia, melainkan oleh kuasa Roh Kudus saja. Di sini terletak makna absolut dari ekspresi seperti dikandung dalam rahim perawan Maria, konsepsi keperawanan Maria atau kelahiran perawan. Yang ketiga, dikandung tanpa dosa atau Immaculate Conception. Pernyataan resmi mengenai Maria yang dikandung tanpa dosa, seperti halnya keibuan ilahi dan keperawanan abadi, dinyatakan sebagai bagian dari doktrin kristologis, namun dinyatakan sebagai sebuah dogma yang independen oleh Paus Pius ke-9 melalui Konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus pada tanggal 8 Desember 1854. Meskipun menyoroti keistimewaan Maria, konstitusi apostolik ini sebenarnya menekankan kemuliaan dan kekudusan yang diperlukan untuk bisa menjadi Bunda Allah. Privilege dikandung tanpa dosa, ini adalah sumber dan dasar bagi semua kekudusan Maria sebagai Bunda Allah. Lebih khususnya, dogma dikandung tanpa dosa menyatakan bahwa perawan Maria yang paling terberkati sejak saat pertama dia dikandung oleh kasih karunia yang luar biasa dan hak istimewa dari Allah yang Maha Kuasa, dan mengingat jasa Yesus Kristus telah dijaga bebas dari setiap noda dosa asal. Yang keempat adalah pengangkatan Maria atau Assumption of Mary. Dogma ini dinyatakan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950 dalam ensiklik Munificentissimus Deus. Pembedaan perlu dibuat antara kenaikan dan pengangkatan. Yesus Kristus, Putra Allah dan Tuhan yang bangkit, telah naik ke sorga, sebuah tanda kekuasaan ilahi. Maria sebaliknya dinaikkan atau diangkat ke surga oleh kuasa dan kasih karunia Allah. Dogma ini menyatakan bahwa Maria Bunda Allah yang tak bercela, perawan selamanya, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di bumi, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Definisi ini, sebagaimana definisi dikandung tanpa dosa, tidak hanya menjadi referensi terhadap persetujuan yang universal, pasti dan tegas dari magisterium, tetapi sudah menjadi keyakinan kaum beriman pada saat itu.
Pengangkatan Maria ini telah menjadi bagian dari spiritual gereja dan warisan doktrinal selama berabad-abad. Dogma ini juga telah menjadi bagian dari refleksi teologis dan dari liturgi serta bagian dari kaum beriman. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Kristen pada Konsili Efesus tahun 431 Masehi baru merumuskan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu atau Bunda Maria, dan Tuhan Anak, Roh Kudus belum dimasukkan ke dalam sistem Trinitas. Konsili di Konstantinopel tahun 722 Masehi, gereja melengsarkan atau memecat Bunda Maria dalam sistem Trinitas, kemudian diganti dengan Roh Kudus. Nah, jadi kesimpulannya Pak Verbum ya, Al-Quran atau Anda yang tidak tahu atau belum tahu atau pura-pura tidak tahu. Yang menuhankan Isa, Allah tegur dengan peringatan. Yang menuhankan Maryam juga Allah tegur dengan peringatan. Jangankan begitu, Allah aja menegur dan memperingatkan Yahudi karena menyebut Uzair sebagai putra Allah. Kami aja umat muslim sendiri diperingatkan agar menjauhi dosa syirik, karena dosa itulah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua klaim tuduhan atau fitnahan Anda terhadap Allah dan Al-Quran, saya kembalikan kepada Anda lagi. Siapakah yang modal menggonggong di sini, umat Islam atau umat Kristen, dengan klaim-klaim omong kosongnya karena tidak memahami dan buta sejarah? Terakhir, sebagai umat muslim, jagalah tauhid kita selalu, jagalah syahadat yang telah kita ikrarkan dalam hati, lisan dan perbuatan, agar terhindar dari dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yakni menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan bagi umat Kristen, sampai jungkir balik pun Anda mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran atau mencari ketuhanan Isa atau Yesus dalam Al-Quran, niscaya tidak akan Anda dapatkan sampai alam semesta ini berakhir. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.